Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin amma ba'd. Akhibati fillah. Para penuntut ilmu, thalabatul ilm, kalian sebagai seorang muslim, Allah berikan hidayah dari kalian lahir. Banyak dari kalangan manusia yang ternyata gak Allah berikan, atau bahkan nyusul hidayah. Kira-kira hidayah itu dijemput apa datang sendiri? Datang sendiri. Datang sendiri apa dijemput? Hidayah Dijemput. dijemput. Hidayah itu dijemput. Kamu harus bekerja keras dulu, baru dapat hidayah. Makanya banyak orang-orang yang mu'alaf itu awalnya dia ngapain? Cari tahu, iseng, cari tahu. Awalnya iseng, cari tahu, ketemulah hal yang menarik. Di situ dia gali lagi. Banyak ilmuwan yang masuk Islam tuh karena menemukan perkataan dari dalam Al-Quran mengenai laut itu dua warna, mengenai di dalam laut ada darat, ada laut lagi, di dalam laut ada api. Akhirnya mereka melihat itu hal yang perlu dicari tahu, dan ini menarik. Digali, dicari terus. Namanya ilmuwan ya, dia kan apa-apa bergerak. Akhirnya ketemu dan benar sesuai dalam Al-Quran. Disitulah dia masuk Islam. Itu cara dia menjemput hidayah tanpa dia sadari. Seperti itu. Nah, kalau sudah masuk Islam, tugas kita yang kedua, kenal siapa Allah, apa tujuan Allah menciptakan kita, buat apa? Beribadah. Nah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Ini yang kita bahas nih. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya. Ini cara menyembah, dengan ikhlas, niat. Makanya Allah berfirman tadi surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Lalu disambung juga dengan sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang beramal, ya, melakukan suatu ibadah yang bukan atas perintah kami, fahuwa raddu, maka itu tertolak. Jadi jangan sekali-kali kalian berbuat hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini percuma, fahuwa raddu, ini tertolak. Jika tidak ada landasannya, hati-hati. Oh, kamu sholat apa? Oh, saya sholat sunnah ba'diyah subuh. Boleh nggak? Nggak boleh, karena nggak ada dasarnya. Nabi SAW nggak perintahin. Kesannya baik sholat, menyembah Allah, tapi Allah nggak suruh. Walaupun hal yang baik harus dilakukan juga dengan cara yang baik, sesuai tuntunan. Kalau nggak, fahuwa raddu, itu tertolak. Ya, ini cara beribadah kepada Allah, niat, ikhlas, lalu ada contohnya, mutaba'ah. Ya, contohnya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak melakukan. Sebagaimana contoh taraweh. Ya, taraweh. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Apakah ada fahuwa raddu di sini? Tidak ada. Karena kata Nabi SAW, ikuti juga sahabatku, sunnah-sunnah sahabatku. Nah, 23 rakaat itu muncul ketika zamannya Umar bin Khattab. Dan dulu juga taraweh itu sendiri-sendiri. Ketika zaman Umar bin Khattab 23 rakaat dikumpulkan jadi jamaah. Maka itu tidak bisa dijadikan Pak, kok
sahabat bisa berbuat hal yang Nabi SAW nggak ajarin, sabar dulu. Dia ini generasi terbaik. Dia yang Nabi SAW percaya. Kata Nabi SAW, ikutilah sunnahku dan khulafaur rasyidin. Nih empat orang ini nih, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar. Kalau mereka berbuat sesuatu pasti sesuai dengan landasan, karena mereka nggak berani. Mereka orang yang paling kuat imannya di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun beliau punya tenaga yang luar biasa, ditakutin orang, wibawanya sangat tinggi. Ya. Bahkan ketika ada satu cerita yang mungkin lucu ya, tapi ini perlu kalian ambil faedah. Saking berwibawanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu beliau berbekam. Udah pernah lihat ceritanya? Umar bin Khattab lagi dibekam. Nah, orang dia gitu. petugas bekam ini Kencing-kencing. iya, lagi ngebekam Umar bin Khattab, tahu kan disuntikin. Akhirnya Umar bin Khattab ini cuma gini dong, cuma dehem. Gitu. Ini orang yang di belakangnya, yang lagi gituin badannya Umar bin Khattab, lagi ngebekam badan Umar bin Khattab, sampai terkencing-kencing, takut. Padahal Umar bin Khattab cuma kayak itu doang. Ada yang mengganggu di sini. Saking tinggi wibawanya orang ini sampai terkencing-kencing. Kenapa? Takut ada yang salah. Takut dia sama Umar. Betapa tinggi wibawanya Umar, sampai orang pun takut, setan pun takut. Lalu ada lagi kisah yang kedua, ketika Umar bin Khattab lagi jalan, ya, banyak umat muslim yang ngikutin, para sahabat banyak yang ngikutin dan belakang diam-diam. Karena apa? Setiap Umar jalan itu melihat lingkungan sekitar, ada apa, ada kesalahan apa, ada yang perlu dinasihati segala macam. Itu pemimpin yang luar biasa. Ketika itu ada satu orang ikutin lagi, lama-lama banyak ikutin. Umar jalan aja, akhirnya Umar juga dehem kan. Gitu doang kan, Umar gak tahu di belakang ada orang. Akhirnya mereka sarungnya pada lepas, saking gemetarnya badan. Tapi sarung ini berada di dalam gamis, jadi walaupun sarungnya lepas, ya gamisnya nggak lepas, tetap tertutup. Kenapa lepas? Karena saking gemetarnya, gemetar. Akhirnya ikatannya ini kendor lama-lama, kan bergetar, lepas. Itu saking wibawanya Umar. Bagaimana Umar yang ke belakang dan nunjuk orang, pingsan kali itu orang. Ya seperti itu. Ya jelas ya. Tadi bagaimana cara beribadah kepada Allah? Pertama, niat yang ikhlas. Ya. Lalu mengikuti apa yang sudah diajarkan. Jelas sampai sini? Kalau enggak, bahwa Ditolak. bahwa rad itu tertolak. Kita beribadah bukan ikut kata ulama, bukan ikut kata ustaz, bukan ikut kata ulama-ulama yang lain ya. Bukan. Ikut kata mereka kalau mereka mengajarkan kepada Allah dan Rasulnya sesuai hadis-hadis dan firman Allah Ta'ala. Kalau ada ustadz yang mengajarkan sholat ini, cari tahu dulu kebenarannya. Ada nggak dalilnya? Jika tidak ada, jangan ikut. Pak, kalau sholat gerhana? Sholat gerhana ada hadis yang sahih. Dan Nabi SAW pun sholat. Oh. Seperti itu. Lalu ada yang mau ditanyakan dari pembahasan tadi sebelum kita pembahasan yang terakhir? Ada? Ada Pak. Oke. Apakah kita menyembah Allah Azza wa Jalla dengan khauf? Khauf itu apa? Takut. Oh, takut. Wa tama'a dan tama'. Ya. Tama' itu apa? Pengharapan. Allah berfirman, "Wad'uhu khaufan wa tama'an." Dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa khaufan, khauf, takut, dan wa tama'an,
dan rasa penuh harap. Takut di sini apa? Maksudnya takut doa kita tuh nggak bakalan diterima sama Allah. Takut doa itu nggak bakal diterima. Makanya kita minta sama Allah merengek, ya Allah tolongin kabulkan doa saya. Nah itu memunculkan rasa khauf. Ya. Salah satu ya cara kita memunculkan rasa khauf itu adalah kita mengharap sama Allah dan kita takut sama Allah. Maksudnya nih kamu meminta sama Allah, ya Allah saya pengen ini, tolongin aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Dan ulangi doa itu, wa yad'u thalathan. Kebiasaan para sahabat ini ketika berdoa mereka wa yad'u thalathan. Ya, dan mereka mengulang-ulang doanya 3 kali. Karena takut tidak diterima. Terus doa lagi. Contoh kamu zuhur minta doa supaya menjadi orang yang taat sama Allah. Asar juga minta lagi, maghrib juga minta lagi, bahkan seharusnya seterusnya minta lagi. Seperti itu. Ya, kata Nabi SAW, As'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Saya meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan saya berlindung kepada Allah dari neraka. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud. Bayangin Nabi SAW yang udah dijamin surga, yang tak bakalan masuk neraka, masih mengulang doanya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dimasukkan ke dalam jannah, dalam surga. Ya. Wa a'udzu bihi minan nar, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari api neraka. Ini Nabi selalu mengulang-ulang. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud. Bagaimana kita? Kita dijamin masuk surga, pasti dijamin insyaallah. Tapi kita bisa jadi masuk neraka dulu karena dosa-dosa kita. Waliyadzubillah, semoga kita jangan sampai mencicipi neraka dulu. Ada yang mau mencicipi neraka? Enggak. Gak bakal kebayang siksa api neraka tuh. Api yang sekarang kamu pegang di kompor nih gak ada apa-apanya. Level satunya api neraka pun enggak. Siksa neraka paling kecil adalah ketika batu ditaruh di telapak kaki kita, lalu naik darah kita mendidih kepala. Paling kecil. Dan yang perlu kalian tahu, Allah menciptakan malaikat-malaikat dalam neraka itu malaikat penyiksa. Allah tidak ciptakan dalam hati malaikat penyiksa itu hati nurani, enggak. Tega-tegaan enggak ada. Ya. Yang Allah titipkan dalam hatinya adalah hati yang berisikan dengan sifat atau sikap kejam, keji, kasar, nyiksa. Nah, tidak ada sedikit pun, segini pun hati nurani nggak ada. Ya, seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas. Baik, ada yang mau tanyakan? Pak, ada siksa neraka yang pada kita ada 2 ya? Apa tuh? Yang ditaruh sini sama yang kita pakai sendal rambut dari batu neraka itu. Yang Pak Abdul baru dengar, ya, itu adalah mengenai batu. Itu yang sahih dan masyhur, terkenal. Cuman kalau pakai sendal apa? Sendal dari batu api neraka. Wallahu a'lam. Belum pernah dengar, jadi Pak Abdul nggak berani bicara. Takutnya itu hadis-hadis yang lemah. Pak. Bentar, Pak. Oke, sambil nunggu Kenzi. Nah, kita ini kan bahas akidah. Kita nggak boleh bahas akidah memakai hadis dhaif, nggak boleh. Pakai hadis lemah nggak boleh. Kita harus pakai hadis yang sahih. Minimal banget Hasan. Hasan tuh di bawahnya sahih. Hasan ini juga harus diperiksa. Jangan Hasan karena dari lemah. Apa? Udah temu belum pertanyaannya? Bentar, Pak. Skip deh, Pak. Aduh, Kenji. Apa namanya? Ada jauh, Pak, tapi di dalam. Wah, apa sih? Ada lagi? Mau nanya? Enggak, Pak. Udah. Hah? Udah. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.